Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arkan Afarel dengan NPM 2417052013 dari Program Studi Sistem Informasi. Pada kali ini saya akan membuat sebuah video pengganti untuk pertemuan 7. Nah, pada pertemuan 7 ini materinya adalah trace dan grab, dan pembahasannya ini gambaran umum. Jadi ini tree itu digunakan untuk presentasikan data yang punya struktur hierarkis kayak silsilah keluarga, struktur folder dalam sistem operasi, atau bahkan pohon keputusan. Terus graph digunakan untuk memodelkan jaringan di mana tiap data dapat terhubung dengan banyak data lain, seperti jaringan pertemanan di media sosial, peta rute transportasi, atau topologi jaringan komputer. Nah, ini definisi struktur data linear, cara penyimpanan dan pengorganisasian data di mana tiap elemen terhubung ke banyak elemen lain. Kenapa namanya disebut nonlinear? Karena hubungan antar data tidak membentuk satu garis lurus, dan sebaliknya data diatur dalam format hierarkis atau cabang pada pohon-pohon, kemudian sebagai jaringan yang saling terhubung kayak jaring laba-laba. Akibatnya alurnya mengakses atau melintas data yang bercabang ke berbagai arah, nggak maju atau mundur dalam satu jalur. Kemudian ada tree atau pohon. Konteksnya itu dalam struktur data, dia itu salah satu struktur data hierarkis yang terdiri dari simpul-simpul yang terhubung melalui sisi-sisi atau edge. Tiap simpul memiliki 0 atau lebih simpul anak kecuali akar, yang merupakan simpul teratas dalam pohon. Root ini seperti induk. Kemudian edge itu garis-garis yang menghubungkan bawahnya. Ini penjelasan lebih dalamnya. Node, simpul node itu merepresentasikan entitas atau objek dalam pohon. Kalau sisi atau edge merepresentasikan hubungan antara simpul-simpul dalam pohon. Kemudian akar, root, itu simpul paling atas, tidak memiliki simpul induk. Kemudian simpul anak atau child node itu punya hubungan ke bawah dengan simpul induknya. Habis itu ada simpul induk juga, parent node, simpul yang memiliki hubungan ke atas dengan root dan juga anak-anaknya. Terus down leaf itu simpul paling bawah atau tidak memiliki simpul anak. Langsung ke general trees, pohon umum, jenis pohon di mana setiap simpul dapat memiliki lebih dari 2 anak tanpa batasan jumlah. Hal ini membedakan dari pohon biner yang hanya memiliki maksimal 2 anak per simpul. Beberapa konsep penting dalam pohon umum, ada simpul node, menyimpan data, dan dapat memiliki 0 atau lebih anak. Terus ada sisi yang hubungin simpul induk dengan simpul anak. Terus akar itu simpul paling atas. Kemudian simpul anak, simpul yang terhubung langsung dengan induknya atau root. Terus simpul induk atau parent node itu simpul yang berhubungan dengan rootnya sama anak. Kemudian down atau leaf adalah simpul, yaitu simpul yang nggak punya anak. Dia itu anaknya dan dia nggak punya bawahan lagi. Kemudian ada binary trees atau pohon biner, struktur data hierarkis di mana tiap simpul punya maksimal 2 anak, yaitu anak kiri dan anak kanan. Struktur ini memungkinkan penyimpanan dan pencarian data secara efisien. Beberapa konsep pentingnya ada simpul node, menyimpan data referensi ke anak kiri serta kanan. Ini sama sisi edge untuk menghubung, akar atau root itu simpul tertinggi, anak kiri dan anak kanan itu simpul terletak di kiri dan kanan induknya. Kemudian ada daun atau simpul yang tidak punya anak berada pada tingkat terbawah pohon. Kemudian ini ada graph, struktur data yang digunakan untuk presentasi hubungan antar pasangan objek.
Secara formal sebuah graf G VE terdiri atas V itu vertices, himpunan simpul yang mewakili objek, dan edges, himpunan pasangan simpul yang saling terhubung, disebut sisi. Ini graf ada dua jenis berdasarkan arah hubungan antar simpul. Graf berarah yang tiap sisi itu punya arah tertentu, ditulis dengan U dan V. Artinya sisi tersebut berawal dari simpul U menuju V. Kemudian graf tak berarah, sisi nggak punya arah, sehingga U atau V dianggap sama, VU atau UV sama. Dalam beberapa kasus sisi tak berarah juga dapat ditulis menggunakan notasi himpunan seperti U, V menggunakan kurung kurawal. Kemudian ini struktur pada graf. Ini ada daftar ketetanggaan. Tiap simpul memiliki daftar simpul-simpul tetangga. Kemudian matriks ketetanggaan menggunakan matriks dua dimensi di mana nilai 1 menunjukkan adanya sisi antara dua simpul cocok untuk graf padat tapi boros memori. Kemudian daftar keberlanjutan menyimpan pasangan simpul yang terhubung sebagai daftar sisi sederhana namun kurang efisien untuk mengecekkan ketetanggaan. Kemudian ada matriks insidensi, baris mewakili simpul dan kolom. Kemudian depth first search algoritma yang menelusuri graf. Cara kerjanya adalah menjelajah sejauh mungkin ke satu arah sebelum kembali untuk coba cabang lain. Analogi sederhananya adalah seperti menjelajah labirin, mulai dari satu titik, terus jelajah satu jalur sedalam mungkin sampai menemukan jalan bantu atau titik yang sudah pernah dikunjungi. Kemudian mundur atau backtrack ke persimpangan terakhir dan ambil jalur lain yang belum dijelajahi. Ulangi proses ini sampai semua titik yang terhubung telah dikunjungi. Intinya, ia memprioritaskan penelusuran secara mendalam terlebih dahulu. Algoritmanya berguna menemukan apakah ada jalur antar simpul atau untuk memeriksa keterhubungan sebuah graf. Kemudian ada breadth first search. Salah satu algoritma menjelajahi graf berbeda dari penelusuran kedalaman pertama DFS. Jika DFS menjelajahi graf dengan menelusuri satu jalur sedalam mungkin sebelum mundur, maka BFS bekerja dengan cara menjelajahi graf secara bertahap berdasarkan level. Langkah-langkahnya mulai dari simpul awal dan beri level 0, temukan semua simpul yang bersebelahan langsung dengan S, tandai simpul-simpul ini sebagai dikunjungi dan tempat berlevel. Tiap simpul di level 1, temukan semua simpul yang belum dikunjungi dan bersebelahan dengannya, tandai mereka sebagai level 2. Ulangi proses ini hingga tidak ada simpul baru yang ditemukan. BFS punya banyak kegunaan, yaitu menemukan jalur terpendek antara dua simpul dalam graf tak berbobot, kemudian menentukan keterhubungan antar simpul dalam graf, dan menganalisis struktur level dari simpul-simpul di graf. Ini codingannya itu, nah ini praktikumnya aja. Ini tree node ya, general tree. Kalau di codingan ini saya udah buat di sini jadinya, dan ini udah ada outputnya. Kalau kita lihat dari sintaksnya, ini rootnya itu adalah A dan di paling atas. Kemudian ada B, E, F. Oh iya, anak atau apa sih, child parentnya tuh apa ya, parent yang dia anak sekaligus orang tua itu adalah B dan juga D. Dan C itu anaknya, anak dari root. Dan B ini punya anak yaitu adalah E sama F. Sedangkan D itu anaknya adalah G, H sama I. Seperti ini. Nah,
Nah, root at child. Anak-anaknya itu anak dari root yaitu B, C sama D. Kemudian dari B ini punya anak E sama F. Kemudian anak yaitu child parent ini yaitu D itu punya anak G, H sama I. Jadi urutannya itu anak, habis itu root, habis itu anak dari root yaitu B, habis itu anak-anaknya dari B yaitu leaf, E sama F, terus lanjut ke childnya root yaitu C. Karena C nggak punya anak, jadi lanjut ke child parents D, dan ini D ini punya anak atau leaf yaitu G, H sama I. Terus kalau lalu binary trees kita copy. Merah ya. Ya, mungkin itu aja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada video pengganti saya itu aja. Mungkin bila ada kesalahan sebagai pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.